mengucap syukur atas segala yang kau lakukan dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.
Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah ya. Jumat kemarin kita merayakan ibadah Jumat Agung, ya, walaupun kita berada di tempat kita masing-masing. Tapi hari ini saya percaya bahwa ini adalah Paskah mungkin yang pertama kali kita adakan di rumah. Dan segala sesuatu ada yang pertama kali. Saya mengucap syukur bahwa kita masih bisa mendengarkan firman yang bisa menguatkan setiap dari kita. Tadi kita mendengar pujian dan penyembahan sebelum ibadah, sebelum firman. Kita tahu itu adalah semuanya rekaman dan kita sudah tidak bisa berkumpul lagi bersama-sama, bukan hanya kita, semua agama, semua keadaan, bahkan sepertinya sekarang semua pekerjaan atau semua perusahaan-perusahaan saudara sedang menunggu bagaimana apa yang akan terjadi setelah ini. Dan saya percaya adalah mujizat Tuhan kalau kita bisa melewati keadaan ini atau situasi ini. Ini semuanya karena mujizat Tuhan. Di Paskah kali ini yang saya mau sharing adalah mungkin sama seperti Paskah yang pertama saudara. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami akan ibadah firman Tuhan mengenai Paskah. Biar Engkau sendiri berbicara di dalam setiap hati kami. Apa yang Kau ingin katakan buat setiap kami pada hari ini. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kau berbicara melalui setiap firman kepada hati kami ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Bicara mengenai Paskah saudara, kalau kita buka di Keluaran 12 ya, Keluaran 12 berbicara mengenai dari ayat 1, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus di dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, ini adalah Paskah yang pertama. Ayat 14 di situ katakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat dan membaca mengenai Paskah, kalau sekolah minggu selalu merasa bahwa Paskah kita mau cari telur, cari telur. Tapi kemudian yang saya mau ingatkan, kadang-kadang kita lupa the main arti Paskah itu sendiri. Ini yang saya percaya. Kalau kita
fokus kepada pengertian yang benar tentang Paskah. Karena itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Jumat Agung kemarin adalah hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib di tempat yang paling hina. Kenapa? Karena dia mau datang buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini, yang mau saya share mungkin sepertinya Paskah kali ini mirip-mirip, saudara, dengan Paskah yang pertama kali. Kemiripannya di mana? Ada beberapa kemiripan yang kita pasti yang terjadi adalah yang pertama. Dahulu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan hari Paskah itu adalah malam di mana dan keesokan harinya mereka dibebaskan, saudara, dari bangsa Mesir. Malam sebelum mereka dibebaskan. Bicara mengenai kebebasan. Hari ini mungkin setiap dari kita merasa sangat terbelenggu, terikat. Terikat di mana? Terikat di rumahnya masing-masing. Merasa seperti nggak ada kemampuan untuk menghadapi situasi ini. Bukan hanya kita keluarga, atau bukan hanya kita secara pribadi, tapi kota kita, bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia. Bicara mengenai pandemi, bicara mengenai seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia terbelenggu. Seluruh dunia udah nggak bisa sombong lagi, saudara. Terakhir itu saya dengar bahwa Presiden Amerika harus minta tolong sama penguasa di Cina, saudara. Bagaimana untuk menghadapi krisis ini, saudara. Dan ini adalah sesuatu bicara mengenai akhirnya dia harus merendahkan diri untuk menghadapi situasi ini. Dan bukan hanya udah ribuan orang meninggal, saudara. Karena kita tahu bahwa dengan setiap hari kita mendengarkan berita, setiap hari kita mengkonsumsi pengetahuan yang terjadi di seluruh dunia membuat kita terbelenggu, semakin merasa terikat, semakin merasa tidak berdaya. Dan kesamaannya adalah sama. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel terbelenggu karena diperbudak oleh Mesir. Tapi saat ini mungkin kita terbelenggu oleh ketakutan kita, oleh kekhawatiran kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk menghadapi situasi yang ada. Bangsa, negara-negara, semuanya seperti mengalami tadinya bisa sombong, semuanya seperti di bawah kaki mereka. Saat ini mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka perlu Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Dan pada waktu itu bangsa Israel pun sudah tidak tahu bagaimana bisa merdeka daripada Mesir. Mereka merasa sangat terbelenggu. Ada 3 hal yang ingin Tuhan sampaikan pada Paskah kita kali ini. Yang pertama adalah bicara mengenai kemerdekaan. Bicara mengenai saya mau bebas, saya mau merdeka dengan situasi dan keadaan saat ini. Dan banyak orang pada saat ini hopeless, nggak ada harapan, dan berpikir bahwa wow, sudah selesai nih. Apalagi banyak perusahaan tutup atau gulung tikar, banyak perusahaan tidak tahu harus bikin apa, banyak hotel-hotel yang tutup, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, saham anjlok dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita mengenai Paskah bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kemerdekaan itu. Yang pertama adalah kemerdekaan. Biarlah pesan Paskah pagi ini diingatkan kembali bahwa mari kita datang kepada Tuhan yang memberi kemerdekaan itu. Taruh semuanya ke kaki Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudara. Ya. Yang kedua bicara mengenai keluarga. Kalau saudara tahu saya ada di sini, ada foto keluarga. Bicara mengenai keluarga, bicara mengenai sesuatu yang inti di dalam kehidupan kita. Kenapa harus kita ada di rumah? Bicara mengenai di rumah. Kalau di sini tadi di ayat 3, ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Ya. Bicara mengenai setiap keluarga, bicara mengenai rumah. Waktu di cerita ini kalau kita baca lagi,
itu darah anak domba itu ditaruh di setiap palang pintu rumah ya. Bicara mengenai kalau Tuhan mau menyelamatkan, kita harus ada di dalam rumah. Bicara mengenai keluarga, mengenai palang pintu rumah, saudara. Dan hari ini Tuhan ingatkan bahwa banyak kali orang merasa bahwa keluarganya hancur, ketidakmampuan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah di dalam keluarga. Tuhan ingin memulihkan keluarga. Tuhan ingin mengembalikan damai sejahtera. Tuhan ingin mengembalikan sukacita kita yang hilang di dalam keluarga kita. Tuhan ingin memulihkan, bahkan jangan takut bahwa Tuhan juga akan memulihkan perekonomian keluargamu. Mungkin di dalam masa-masa sekarang ini kita pikir kita akan bangkrut, tapi Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan yang akan memegang masa depanmu. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 29, saudara, ayat 11, rancangan Tuhan, rancangan yang baik, rancangan yang bukan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan, kalau kita buka ya saudara ya, Yeremia 29, ayat 11. Kenapa banyak orang takut? Karena tidak percaya, saudara, bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara. Hari depan yang penuh harapan. Hari ini Tuhan ingatkan, mungkin kita sudah nggak merasa punya hari depan yang penuh harapan. Ya. Kita nggak merasa bahwa ada rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Tapi diingatkan kembali melalui ayat ini, bahwa Tuhan mengetahui rancangan yang apa yang ada pada Tuhan kepada kita, ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa ada hari depan yang penuh harapan. Jangan takut dan jangan khawatir. Ada keluarga-keluarga yang diingatkan kembali hari ini. Kalau saudara merasa sudah hopeless, ya, tapi percayalah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Ada rancangan yang indah buat masa depanmu. Terakhir bicara mengenai darah anak domba. Saudara, kalau saudara lihat saya pegang boneka domba. Domba itu kelihatannya tidak berdaya, saudara. Domba itu kelihatannya bicara mengenai kayak nggak ada dosanya. Tapi bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini yang sebenarnya kita tahu bahwa tidak terdapat dosa di dalam dirinya, tetapi dia mau melangkah ke kayu salib. Melangkah ke kayu salib. Untuk taat untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Hari ini biar kita diingatkan bahwa ada penebusan. Ada penebusan. Tuhan datang buat hidupmu, untuk engkau sendiri akan diselamatkan. Kalau saat ini dimanapun saudara berada, saudara takut untuk saudara mati masuk neraka, percayalah bahwa Tuhan datang buat engkau untuk engkau mengalami keselamatan. Keselamatan hanya datangnya dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ada 3 hal bicara mengenai kemerdekaan, berbicara mengenai keluarga, dan berbicara mengenai darah anak domba. Saudara tahu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, walaupun pada waktu itu bangsa Israel hidup sebagai budak, tapi saudara tahu waktu mereka keluar dari Mesir, firman Tuhan mengatakan bahwa karena Musa suruh orang Israel bilang kepada tetangga-tetangganya bahwa mereka akan keluar, apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya memberikan harta, benda, emas, perhiasan kepada mereka. Mereka keluar itu dipenuhi oleh semua hal-hal yang mereka butuhkan, bahkan melebihi daripada itu. Saudara, kita percaya pada waktu kita keluar dari sini, kita keluar daripada wabah ini, saudara, ada sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu bersama engkau. Tuhan menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, jalan-jalan-Mu adalah jalan damai sejahtera dan penuh dengan kasih setia Tuhan.
Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kalau kami mengalami ketakutan, Tuhan, terbelenggu Tuhan seperti bangsa Israel, Tuhan mau mengingatkan setiap dari kami Tuhan di tempat ini Tuhan, bahwa Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan. Jangan takut dengan khawatir, Tuhan akan menyertai setiap dari kami. Kalau pada saat ini kami di tempat kami mengalami sakit penyakit Tuhan, Tuhan mau mengatakan bahwa aku Allah yang akan menyembuhkan engkau. Kalau pada saat ini engkau mengalami kekurangan, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Terima kasih Tuhan bahwa engkau Allah yang menyertai kami, engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa mengikuti engkau Tuhan, dalam engkau Tuhan, memang bukan jalan-jalan yang mudah Tuhan, tapi kami juga percaya Tuhan, engkau memberikan kekuatan buat setiap dari kami Tuhan, kemampuan untuk kami sanggup keluar dari semua apa yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk Paskah kali ini, biar setiap dari kami diberkati dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.